Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Amalia Rizi dengan NPM 21170211055. Pada video kali ini kita akan membahas seleksi alam dan variasi berdasarkan buku Evolution 3rd Edition. Sebelum kita memasuki pokok pembahasan, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses bertahap di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan lingkungan hidup, di mana hal ini memunculkan variasi baru. Sekarang kita akan memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu perjuangan eksistensi di alam. Pada pembahasan ini, Darwin menyebutkan kompetisi ekologis sebagai perjuangan untuk eksistensi, yang artinya anggota suatu populasi dan anggota spesies yang berbeda akan bersaing untuk bertahan hidup. Persaingan ini mengikuti dari kondisi sumber daya yang terbatas dan kelebihan kesuburan. Suatu organisme bersaing paling dekat dengan anggota lain dari spesiesnya sendiri, karena mereka memiliki kebutuhan ekologis yang paling mirip dengan dirinya sendiri. Spesies lain dalam urutan kesamaan ekologis yang semakin menurun juga bersaing dan memberikan pengaruh negatif pada peluang organisme untuk bertahan hidup. Singkatnya, hanya pesaing yang sukses yang akan memperbanyak diri. Pada pokok pembahasan kedua, kita akan membahas seleksi alam berjalan jika kondisi terpenuhi. Seleksi alam paling mudah dipahami secara abstrak sebagai argumen logis yang mengarah dari premis ke kesimpulan. Argumen dalam bentuknya yang paling umum membutuhkan 4 syarat. Syarat tersebut yaitu reproduksi, keturunan, variasi karakter individu di antara anggota populasi, dan variasi dalam rasa organisme yang dapat diwariskan. Jika syarat-syarat ini terpenuh untuk sifat apapun dari suatu spesies, seleksi alam secara otomatis terjadi. Dan jika ada yang tidak, maka tidak terjadi. Jadi, entitas seperti planet yang tidak bereproduksi tidak dapat berevolusi melalui seleksi alam. Tapi, ketika 4 kondisi berlaku, entitas dengan properti Brunding fitness yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak keturunan dan frekuensi jenis entitas tersebut akan meningkatkan dalam populasi. Pada pokok pembahasan ketiga, yaitu membahas seleksi alam menjelaskan evolusi dan adaptasi. Seleksi alam menghasilkan evolusi dan adaptasi ketika lingkungan berubah, sehingga menghasilkan perubahan dalam lingkungan yang konstan. Jika bentuk baru muncul, maka yang bertahan lebih baik. Adapun contoh seleksi alam dapat menjelaskan adaptasi, misalnya pada resistensi obat HIV. Pada pasien yang terkena penyakit AIDS yang diobati dengan reverser transkriptor yang cepat tetapi tidak diskriminatif, tidak lagi adaptif, tindakan seleksi alam meningkatkan frekuensi pengodean gen, karena reverser transkrip yang didiskriminatif mengakibatkan HIV beradaptasi dengan lingkungannya. Seiring waktu, seleksi alam menghasilkan adaptasi. Pada pokok pembahasan keempat, kita akan membahas seleksi alam dapat terarah, menstabilkan, atau mengganggu. Pada program pemulihan, seleksi terarah lebih banyak digunakan untuk memperoleh hal tertentu. Pada pokok pembahasan terakhir, kita akan membahas variasi baru yang dihasilkan oleh mutasi dan rekombinasi. Saat evolusi berlangsung, rekombinasi di antara genotip yang ada menghasilkan kisaran varian baru. Mutasi memperkenalkan varian baru. Mutasi memperkenalkan lebih sedikit varian dalam bentuk kehidupan lain yang memiliki ukuran populasi lebih rendah, tingkat reproduksi lebih rendah, dan tingkat mutasi lebih rendah. Tetapi pada semua spesies, mutasi merupakan sumber. Sumber yang dimaksud adalah yang dapat menyediakan bahan mentah bagi perubahan evolusioner tersebut. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.